Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Gideon Bagas Prananta, Ibnu Topan Adib Amrullah, dan juga Jaka Prasetya. Video ini disusun demi memenuhi tugas praktikum sistem operasi. Oke, pertama-tama kita harus membuka dulu VirtualBox dan menginstal dari Windows servernya. Dan di sini saya sudah ada di halaman Windows servernya. Kemudian kita perlu memasukkan shortcut terlebih dahulu untuk masuk ke dalam si Windows Server ini. Oke, kita pakai soft keyboard dari VirtualBox. Oke, delete, sip. Oke, dan di sini sudah tampil menu login dari si Windows Servernya. Oke, kita switch terlebih dahulu dan kita masukkan password yang telah kita buat saat memasang Windows Server. Oke, kita tunggu sejenak. Ini adalah proses loading karena ini adalah settingan dari 0 Windows Server. Nah, sekarang sudah tampil di menu awal dari si Windows Server ini. Nah, kemudian ini kita close saja. Nah, kita pertama-tama akan langsung diarahkan ke Server Manager. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu untuk loading menuju Server Manager. Nah, di sini kita sudah ada di Server Manager-nya, tepatnya di bagian dashboard. Untuk menambahkan service-service-nya, kita perlu klik yang namanya Manage. Nah, di sini kita add roles and feature. Langsung kita klik saja. Nah, untuk ini langsung kita next saja. Role batch, oke. Karena ini hanya satu-satunya, kita langsung next saja. Next. Nah, ini adalah bagian service-nya, bisa dibilang. Nah, kita akan menggunakan DNS. Oke, kita add feature. Kita klik, sip. Ini kalau ada muncul gini kita continue saja. Kemudian satu lagi adalah IIS. Nah, ini dia IIS. Kita add feature juga. Kemudian kita next. Nah, di sini kita next lagi. Oke. Kita next. Kita next. Nah, untuk di bagian sini juga tidak usah diapa-apakan, kita klik next juga. Oke, sebelum ini coba periksa terlebih dahulu. Dan ketika sudah yakin klik install. Nah, di sini mungkin proses instalasinya akan sedikit lama. Jadi mungkin di bagian sini akan saya jeda. Langsung ke 100%. Oke, akan kita lanjutkan dan komplit. Sip, ketika sudah komplit langsung kita close saja. Ketika sudah di close, kita langsung klik tool di bagian situ, IIS. Oke, kita sudah melihat servisnya dari IIS dan kita klik saja yang ini. Oke, kita sudah melihat beberapa menunya. Langsung kita klik lagi yang segitiga itu. Oke. Oke, tetap tampilannya tetap dan di bagian sini adalah bagian sites-nya. Nah, ini adalah default website-nya. Tetapi kita nggak bakal menggunakan default web ini. Oke, akan terlebih dahulu kita coba buka dari situs default. Oke, kita klik bagian sini. Kita browse saja, akan muncul di Internet Explorer. Nah, ini kita Xmilater aja. Nah, ini adalah template dari si Windows Server webnya. Oke, kemudian kita akan membuat websitenya dengan cara klik kanan pada sites, kemudian add website. Selanjutnya kita beri nama website kita. Misalkan sistem operasi. Kemudian kita set IP address-nya yang kita sudah buat tadi. Oke. Kemudian kita
cari physical path-nya, kita simpan di dokumen saja, kita buat folder baru. Kita beri nama saja hello. Selanjutnya oke. Nah, selanjutnya oke lagi. Kemudian kita coba jalankan websitenya. Di sini masih ada error karena kita belum dapat izin untuk mengakses file yang ada pada websitenya. Kemudian kita akan mencari cara bagaimana kita mendapat izin untuk mengakses websitenya. Caranya adalah kita klik kanan pada sistem operasi, kemudian klik edit permission, kemudian kita pilih yang security, kemudian kita edit, kita tambahkan di sini user baru, kemudian advance, selanjutnya kita find now atau temukan sekarang. Kita cari usernya, biasanya ada di paling bawah. Nah, itu usernya, kemudian kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Kemudian di sini izin user adalah untuk membaca saja. Kemudian apply, kemudian OK, kemudian OK. Oke, selanjutnya kita akan membuat file HTML-nya. Kita klik kanan, kita klik explore, kemudian kita buat file baru di sini. Misalkan namanya adalah index saja, kemudian HTML. Nah, di sini kita belum mengganti ekstensinya. Ekstensi masih txt, kita ganti menjadi HTML. Oke. Rename, kemudian kita ganti, kita hapus txt nya. Oke. Yes. Selanjutnya kita buka, kita mau isi HTML-nya. Di sini kita buat struktur HTML seperti biasa. Oke. Kemudian kita save. Selanjutnya kita restart. Kita buka website tadi. Oke. Nah, di sini sudah bisa. Oke, untuk website sudah seperti itu saja. Kemudian kita masuk ke DNS. Caranya yaitu kita tutup dulu yang ini. Kita tutup. Oke, kemudian klik kanan, klik pada tools, kemudian klik DNS. Kita pilih PC kita yaitu Windows Server. Kemudian di sini kita pilih yang forward. Oke. Pilih yang forward, kemudian klik kanan new zone, next, kemudian next lagi. Kita buat zone-nya. Misalkan tugas.net. Kemudian sebelum itu kita set IP-nya terlebih dahulu. Masuk ke pengaturan, kemudian network setting. Selanjutnya change adapter connection. Masuk ke Ethernet. Di sini properties. Kita pilih yang IP versi 4. Kita set IP-nya terlebih dahulu. Misalkan
misalkan 192.168.111. Oke, selanjutnya subnet masknya default saja, kemudian default gateway-nya kita samakan. Kemudian di sini DNS servernya kita samakan lagi. Oke. Kemudian di sini kita klik oke. Klik oke lagi. Kemudian kita klik close. Oke, sudah berhasil, kita keluar. Kita masuk ke menu tools. Kemudian masuk ke DNS. Oke, kita buat zone. Di sini nama zone-nya kita namai system.net saja ya. Kemudian klik next. Klik next lagi. Next. Klik finish. Oke, sudah dapat dilihat di sini sudah berhasil dibuat ya. Oke, kemudian kita akan membuat host. Klik new host. Oke, untuk name-nya www.system.net. Untuk IP address kita masukkan IP address yang sudah kita tentukan tadi. Klik add host. Klik OK. Oke, host berhasil dibuat. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu tools, masuk ke internet information service, kemudian kita pilih yang ini, lalu ke site, default website. Dalam manage website kita stop. Kemudian kita masuk ke edit bindings. Oke, di sini kita IP address-nya kita ubah ya menjadi IP address yang tadi kita tentukan. Oke, untuk hostname sudah benar. Kita klik OK. Kemudian close. Kemudian pada bagian manage website kita restart. Oke, kita langsung cek apakah sudah berhasil. Dan oke, berhasil. Terima kasih. Sekian dari video kami beserta penjelasan-penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan lain hal sebagainya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.